Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Apa kabar anak-anakku di kelas 5 Abu Bakar Asy-Shiddiq? Hari ini kita masih mempelajari tema pertama, yaitu tentang organ, gerak hewan, dan manusia. Kalau kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran pertama, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kedua dan ketiga. Teman-teman, kalian pernah nggak sih membaca sebuah cerita atau dongeng yang ada gambarnya? Pasti pernah kan? Contohnya ketika kalian membaca dongeng kelinci dan kura-kura, kalian pasti pernah melihat ada gambarnya kan? Gambar si kelinci ataupun kura-kura. Nah, itulah yang disebut dengan gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lain, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Jadi, yang kalian lihat di dongeng atau cerita yang pernah kalian baca disebut dengan gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua nih teman-teman. Ingat ya, dibedakan menjadi dua. Ada gambar ilustrasi dengan foto dan ada gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Apa sih bedanya? Pasti kalian sudah tahu kan? Kalau dengan foto artinya gambar tersebut dibuat atau hasil dari jepretan atau tangkapan kamera. Sedangkan gambar ilustrasi dengan gambar tangan biasanya hasil dari goresan atau gambar atau lukisan seseorang. Nah, paham ya bedanya? Kita lihat yuk di gambar ilustrasi dengan foto, itu gambar apa ya? Ya, betul, itu adalah gambar belalang. Sedangkan pada gambar ilustrasi dengan gambar tangan, itu gambar apa yo? Gambar kuda. Siapa yang tahu bagaimana belalang dan kuda bergerak? Yuk, siapa yang tahu? Oke, belalang itu bergerak dengan menggunakan kaki dan sayap. Kakinya itu yang depan untuk mencengkram, yang belakang yang panjangnya lebih panjang dari kaki depannya digunakan untuk melompat. Sedangkan sayapnya digunakan untuk membantu agar lompatannya lebih tinggi. Kalau kuda, alat geraknya apa? Ayo, pasti kalian tahu dong. Kalau kuda, alat geraknya adalah kaki. Nah, itu adalah contoh dari alat gerak pada hewan. Oke, apakah ada teman-teman di sini yang mau menambahkan apa saja contoh hewan dan alat geraknya? Yuk, sama-sama kita bahas berikut ini. Setiap hewan memiliki alat gerak. Maha besar Allah yang telah menciptakan alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Seperti bisa kalian lihat di tabel berikut. Contoh yang pertama adalah ikan. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Nah, coba teman-teman bayangin. Kalau misalkan Allah menciptakan ikan ini dengan kaki seperti gajah. Waduh, pasti nggak bisa berenang ya. Nah, maka dari itu, Ibu bilang tadi bahwa Allah luar biasa. Maha besar Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Nah, teman-teman, contoh yang kedua kita lihat ya. Amfibi. Siapa yang pernah dengar amfibi? Nah, apa sih amfibi itu? Amfibi adalah hewan yang melalui fase hidupnya di darat dan di air atau biasa disebut hidup di dua alam. Tapi bukan alam gaib ya. Oke. Amfibi ini contohnya adalah salah satu contohnya adalah yang pasti kalian ketahui adalah katak atau salamander bisa juga. Nah, alat geraknya berupa kaki. Nah, kaki ini bisa digunakan untuk berjalan, melompat, ataupun berenang. Contoh yang ketiga adalah reptil.
Reptil ini adalah binatang melata, artinya biasanya menggunakan kaki dan otot perut untuk bergerak. Contohnya pada buaya, menggunakan kaki dan otot perut, dan juga ekor untuk mengarahkan geraknya. Kemudian ular menggunakan otot perut, dan penyu menggunakan kaki dayung. Nah, fungsinya tergantung masing-masing hewan tersebut. Ada yang berfungsi untuk merayap, kemudian bisa digunakan untuk berenang seperti pada penyu. Kemudian yang keempat contohnya adalah burung. Nah, burung biasanya menggunakan sayap untuk berjalan, bisa untuk terbang. Tapi untuk burung unta dia menggunakan kaki, tidak menggunakan sayap untuk berpindah tempat. Kemudian yang terakhir adalah mamalia. Nah, mamalia ini contohnya adalah kerbau, sapi, dan kuda, kambing, kucing, kelinci yang menggunakan kaki sebagai alat gerak. Betul, untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat. Tapi ada juga mamalia air seperti paus dan lumba-lumba. Ingat ya, paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Jadi jangan bilang ikan lumba-lumba atau ikan paus ya, tapi cukup bilang paus dan lumba-lumba. Alat geraknya berupa sirip, fungsinya sudah pasti untuk berenang. Nah, teman-teman, itulah sedikit gambaran tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar ya tentang ide pokok. Masih banyak yang salah tuh di kuis yang ketiga. Untuk mencari ide pokok, kita harus cari dulu kalimat utamanya. Karena ide pokok ada dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Nah, di kalimat utama inilah biasanya terdapat informasi utama. Jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan, informasi apa dalam suatu paragraf, berarti nanti kalian bisa menentukan dengan menentukan dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini di mana sih, Bu Nita? Kalimat utama ini bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir. Tapi umumnya kalimat utama ini biasanya mayoritas ada di awal sebuah paragraf. Jadi ada di kalimat pertama. Ingat ya, seperti itu. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Jadi yang membantu si kalimat utama ini adalah kalimat penjelas. Kalau di kalimat utama ada informasi utama, di kalimat penjelas ada informasi tambahan. Ya, jadi informasi tambahan. Nah, Ibu tidak akan banyak menjelaskan, nanti kalian bingung. Intinya, satu, ide pokok ada dalam kalimat utama. Dalam kalimat utama ada informasi utama. Dan dalam kalimat penjelas ada informasi tambahan. Biar nggak bingung, kita langsung ya ke contohnya. Nah, yuk kita baca contoh paragraf berikut. Kalian juga di rumah baca ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, kalimat utama di sini ada di awal paragraf, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ingat, kalau kalimat utama kalian harus salin sampai titiknya. Jadi jangan serangga menggunakan 6 kakinya, tapi harus lengkap. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ini adalah kalimat utamanya yang berwarna merah. Terus kalimat penjelasnya yang mana ya? Kalimat penjelasnya sisanya. Dari beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Nih, kemudian ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Wah. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. 3. Jadi ada 4 kalimat
Kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Nah, kalimat yang kedua adalah kedua sampai keempat adalah kalimat penjelas. Seperti itu, ya. Jadi udah tahu ya bedanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi jangan pusing lagi. Jangan, Mama ini tuh gimana sih? Mana sih Mama kalimat utamanya? Mana sih Mama kalimat penjelasnya? Nah, biasanya mayoritas atau kebanyakan kalimat utama itu ada di kalimat paling pertama. Tapi nggak memungkinkan juga ada di kalimat terakhir atau gabungan antara kalimat pertama dan terakhir. Tapi biasanya ada di kalimat pertama. Oke? Nah, kalau ditanyakan informasi atau ide pokok, pasti ada di dalam sini, di dalam kalimat utama.